Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vienneto Alexander Rizaldi. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, program studi D3 Farmasi. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas metodologi riset, yakni pemaparan proposal ATI saya, karya tulis ilmiah, yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa-siswi SMK Bunda Uni terhadap penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Bagian-bagian yang saya akan sampaikan adalah abstrak, kemudian masuk ke bab 1 pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua tinjauan pustaka yang isinya pengetahuan antibiotik dan penulisan teori. Bab ketiga metode penelitian yang isinya metode, kerangka konsep, definisi operasional, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan, langkah kerja, prosedur penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan rancangan analisis data, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Abstrak. Dalam dunia SMK, terutama kejuruan farmasi akan menjadi hal baru dan asing bagi para siswa-siswi dalam beberapa aspek seperti sistem pembelajaran, materi yang disampaikan, bahasa kesehatan dan bahasa Latin dan semacamnya. Tingginya penggunaan antibiotika secara tidak tepat di kalangan masyarakat saat ini menjadi penyebab terjadinya masalah resistensi antibiotika. Permasalahan resistensi ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tapi telah menjadi masalah global. Metode penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tingkat pengetahuan siswa-siswi SMK Bunda Uni tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Kata kuncinya adalah pengetahuan, obat, dan antibiotik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tingkat pengetahuan dapat diketahui berdasarkan tingkat pendidikannya. Di Indonesia, pendidikan vokasi level 2 atau SMK sudah ada sejak dulu. Dalam dunia SMK, terutama kejuruan farmasi, akan menjadi hal baru dan asing bagi para siswa-siswi dalam beberapa aspek, seperti sistem pembelajaran, materi yang disampaikan, bahasa kesehatan dan bahasa Latin, dan semacamnya. Hal ini yang menjadi poin penting, sejauh mana tingkat pengetahuan mereka dalam obat-obatan, terutama untuk klasifikasi obat antibiotik. Intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan, terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Tingginya penggunaan antibiotika secara tidak tepat di kalangan masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya masalah resistensi antibiotik. Permasalahan resistensi ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tapi telah menjadi masalah global. Masyarakat saat ini secara bebas membeli dan meminum antibiotik tanpa resep dokter. Penjualan antibiotik dilakukan secara bebas di apotik, kios, dan warung. Masyarakat ada yang menyimpan antibiotik cadangan di rumah hingga memaksa dokter untuk meminta dituliskan resep antibiotik. Untuk rumusan masalah, bagaimana gambaran tingkat pengetahuan siswa-siswi SMK Kesehatan terhadap penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Tujuan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan siswa-siswi SMK Kesehatan tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Untuk manfaat penelitiannya, memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar bagi penulis dan mahasiswa atau mahasiswi. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai referensi bagi mahasiswa Akademi Farmasi IKIFA yang dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Kita masuk bab 2, tinjauan pustaka. Pengetahuan. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, yaitu mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Tingkat pengetahuan di sini dibagi menjadi 6, yaitu tahu, memahami atau comprehension, aplikasi atau application, analisis,
sintesis, dan evaluasi. Nah, untuk cara memperoleh pengetahuannya ini ada 5 cara, yakni cara coba salah trial and error, berdasarkan pengalaman pribadi, melalui jalan pikiran, cara ponderen, dan cara pengukuran pengetahuan. Untuk kriteria pengetahuan, dikategorikan baik apabila responden menjawab seluruh pertanyaan benar 76% sampai 100%. Dikategorikan cukup apabila responden menjawab pertanyaan seluruhnya benar 56% sampai 75%, dan dinyatakan kurang apabila responden menjawab pertanyaan seluruhnya benar apabila kurang dari 56%. Antibiotik. Untuk sejarahnya, kegiatan antibiotik pertama kalinya ditemukan secara kebetulan oleh Dr. Alexander Fleming pada tahun 1978, yakni penisilin. Tetapi penemuan ini baru dikembangkan dan digunakan pada permulaan Perang Dunia Kedua, di mana ketika obat-obatan antibakteri ini sangat diperlukan untuk penanggulangan infeksi dari luka-luka akibat perang. Pengertiannya, antibiotik berasal dari bahasa Latin, di mana anti artinya lawan dan bios adalah hidup, yang merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Nah, untuk resistensi bakteri, antibiotik merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi, mengubah reseptor titik tangkap antibiotik, mengubah fisikokimiawi target sasaran antibiotik pada sel bakteri. Antibiotik tidak dapat menembus dinding sel akibat perubahan sifat dinding sel bakteri. Antibiotik masuk ke dalam sel bakteri namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transportif ke luar sel. Untuk efek sampingnya, hipersensitivitas, toksisitas langsung dan superinfeksi. Untuk penggunaan yang baik dan benarnya, jangan sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Kemudian ikuti petunjuk takarannya, jangan mengulangi ataupun menambahkan dosisnya. Kemudian habiskan obat sesuai jumlah yang diberikan oleh dokter dalam resep dokter. Biasanya habis dalam 3-4 hari. Lalu laporkan kepada dokter yang memeriksa apabila sedang hamil, menyusui, atau alergi terhadap antibiotik tertentu, biasanya itu golongan penisilin. Dan apabila terjadi timbul gejala alergi atau infeksi yang tidak terlalu parah, konsultasikan lagi ke dokter. Lalu kita masuk ke penggunaan antibiotik, dibagi menjadi 3 berdasarkan struktur kimia. Yang pertama itu adalah beta-lactam, itu contohnya adalah golongan cefalosporin dan golongan penisilin. Kemudian aminoglikosida, contohnya adalah gentamisin, streptomisin, amikasin, neomisin, dan paranomisin. Lalu untuk tetrasiklin itu contohnya tetrasiklin, diosiklin, dan monosiklin. Lalu kemudian ada makrolida, lenkomisin yang contohnya lenkomisin, pinolon, dan kloramfenikol yang contohnya adalah kloramfenikol. Berdasarkan aktivitas itu luas dan sempit. Untuk spektrum luas itu contohnya seperti tetrasiklin dan cefalosporin. Dan untuk spektrum sempitnya itu contohnya penisilin dan erythromycin. Untuk sifat toksisitas selektifnya dibagi menjadi 2, yaitu bakteriostatik dan bakterisid. Untuk bakteriostatik itu contohnya sulfonamid, tetrasiklin, kloramfenikol, erythromycin, trimetoprim, linkomisin, dan makrolida, clindamycin, asam paraaminosalisilat, dan lain-lain. Dan untuk bakterisid itu contohnya penisilin, cefalosporin, aminoglikosida dalam dosis besar, cotrimoxazole, polipeptida, rifampicin, isoniazid, dan lain-lain. Untuk landasan teori, intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan, terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, juga memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Pada awalnya resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya Streptococcus pneumoniae.
Pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Tingginya penggunaan antibiotik secara tidak tepat di kalangan masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya masalah resistensi antibiotik. Permasalahan resistensi ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tapi telah menjadi masalah global. Permasalahan resistensi terjadi ketika bakteri berubah dalam satu atau lain hal yang menyebabkan turun atau hilangnya efektivitas obat, senyawa kimia, atau bahan lainnya yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Penyebab utama resistensi antibiotika ialah penggunaannya yang mulus dan irasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Untuk jenis penelitiannya merupakan non-eksperimental dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Lokasinya di SMK Bunani dan waktunya dilakukan pada bulan November 2020. Alat dan bahannya itu ada kuesioner dari media website Google Form untuk kuesioner. Dan untuk langkah kerjanya, izin kepada instansi penelitian, uji validasi kuesioner, penyebaran kuesioner, pengolahan data, dan penyajian data. Untuk rangka konsepnya, menggunakan fiber penelitian gambaran tingkat pengetahuan siswa-siswi SMK Bunda Uni terhadap penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Ini ada definisi operasional, variabelnya itu pengetahuan siswa-siswi SMK Bunda Uni tentang penggunaan antibiotik. Definisinya dilihat dari cara penggunaan antibiotik, durasi penggunaan, cara memperoleh, cara penyimpanan dan efek samping penggunaan antibiotik, cara pengukurannya menggunakan kuesioner. Hasilnya baik apabila 76% sampai 100% terjawab benar, cukup apabila terjawab 56% sampai 75% benar, dan kurang apabila seluruh pertanyaan terjawab kurang dari 50% benar. Skalanya di sini adalah skala interval. Untuk prosedur penelitiannya, izin kepada instansi penelitian, uji validasi kuesioner, penyebaran kuesioner, dan penyajian data. Untuk populasi dan sampelnya ini, populasinya berjumlah 77 siswa, dan sampel yang digunakan menggunakan metode acak berlapis atau stratified random sampling. Teknis pengumpulan datanya yakni editing, kemudian coding, data file, entry data, kemudian cleaning. Untuk rancangan analisis datanya, analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis univariat, yaitu analisis yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian dan uji statistik. Pada umumnya dalam analisa ini hanya menghasilkan distribusi dan presentasi dari satu variabel aja, karena memang yang saya gunakan adalah satu variabel. Nah, berikut adalah daftar pustaka penunjang dari pembuatan karya tulis ilmiah saya. Yang berikut adalah pemaparan proposal karya tulis ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.